Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kasus Tom Lembong, dampak kebijakan ekonomi dalam Surat Hukum. Tom Lembong, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan yaitu Thomas Trikasya Lembong atau yang kerap kita kenal yaitu Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi gula pada Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kejaksaan menduga Tom Lembong terlibat dalam kasus pemberian izin impor gula mentah selama menjabat menteri pada tahun 2015 dan juga tahun 2016. Hal ini dikuatkan dengan statement dari Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Abdul Qohar. Diduga bahwa Tom Lembong memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP yang kemudian gula kristal mentah tersebut diolah menjadi gula kristal putih. Hal ini dikuatkan dengan berdasarkan rapat koordinasi antar kementerian tepatnya yang dilaksanakan 15 Mei tahun 2014 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus yang artinya surplus adalah kelebihan pokok gula tersendiri dalam negeri. Namun ada kejanggalan dengan bagaimana Tom Lembong dengan jor-joran memberikan izin impor terhadap 105.000 ton gula mentah untuk diolah menjadi gula kristal putih. Selanjutnya ada dampak korupsi bagi negara dan bisnis, yaitu 1. Turunnya kepercayaan investor. 2. Kepatuhan yang ketat. 3. Kemungkinan reformasi kebijakan. 4. Kerugian ekonomi langsung. Selanjutnya, kasus korupsi terkait impor gula yang melibatkan Tom Lembong memberi dampak luas pada ekonomi Indonesia. Dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin impor kepada perusahaan swasta yang bukan BUMN telah menyebabkan kerugian finansial negara yang signifikan, yaitu mencapai 400 miliar. Selain itu, dampak meluas pada harga gula yang naik di tingkat konsumen serta terganggunya stabilitas harga di pasar domestik. Kasus korupsi ini menunjukkan masalah dalam tata kelola pangan nasional, menciptakan ketergantungan yang berlebihan pada impor, mengurangi daya saing produk lokal, dan menambah kerentanan pada rantai pasokan lebih jauh lagi. Hal ini menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memerlukan langkah-langkah seperti transparansi yang lebih besar dan peningkatan pengawasan dalam sektor impor guna mencegah kasus serupa di masa depan. Beberapa langkah seperti transparansi dalam pengambilan keputusan, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta partisipasi publik menjadi esensial agar korupsi serupa dapat dicegah dan tercipta sistem ekonomi yang kondusif serta adil bagi masyarakat. Dampak umum dari kasus korupsi impor terhadap ekonomi Indonesia. 1. Meningkatkan ketidakpastian ekonomi. 2. Penyalahgunaan anggaran negara. 3. Distorsi pasar dan kenaikan harga. 4. Kerugian bagi produsen dan petani lokal. 5. Kehilangan kepercayaan publik dan investor. 6. Pemborosan sumber daya negara. 7. Dampak pada kebijakan perdagangan. Bagaimana hukum di Indonesia secara umum akan menangani kasus korupsi dalam konteks impor gula atau kebijakan terkait, dan apa bisa menjadi fokus dalam proses hukum? 1. Tindak pidana korupsi dalam konteks impor pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 2. Penyelidikan oleh Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK. Korupsi dalam sektor impor termasuk sektor pangan sering menjadi perhatian KPK. Pengumpulan bukti juga tindak pidana suap atau gratifikasi. 3. Proses hukum dan pembuktian. Dalam proses pengadilan, jaksa penuntut umum akan mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa ada tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proses impor gula, misalnya manipulasi kuota impor, keterlibatan pejabat atau pengusaha. 4. Sanksi hukum. Jika terbukti terjadi korupsi dalam kasus ini, sanksi pidana yang dapat dikenakan antara lain pidana penjara pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Pelaku korupsi dapat dihukum penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun tergantung pada besar kerugian negara yang ditimbulkan. Denda pelaku juga bisa dikenakan denda yang besarnya bisa mencapai 10 kali jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. 5. Aspek transparan dan akuntabilitas reformasi birokrasi. Kasus korupsi impor gula dapat menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan dan kontrol di sektor perdagangan dan distribusi barang strategis seperti gula. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.